Berikut perkenalan kami, para anggota kelompok 7. Perkenalkan, atas nama Neisa Pudrani Ilina dengan nomor NIM 220107500003. Selanjutnya atas nama Nindita Alwiana dengan NIM 220107501008. Selanjutnya atas nama Reskianti dengan NIM 220107501035. Selanjutnya Ince Rabia Al-Atwiyah dengan NIM 210107502019. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan prinsip dasar teori pengkondisian klasik. Yang kedua, mendiskusikan implikasi teori pengkondisian klasik di kelas. Apakah kamu pernah mendengar tentang teori pengkondisian klasik? Kalau begitu, ayo kita bahas sama-sama dengan cara yang seru. Pengkondisian klasik merupakan salah satu konsep pendekatan psikologi yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov, seorang ilmuwan Rusia yang terkenal dengan eksperimennya menggunakan hewan anjing. Jadi, apa yang Pavlov temukan? Pavlov mengajarkan anjingnya untuk mengeluarkan air liur ketika mendengar suara bel, meskipun suara bel tersebut tidak ada hubungannya dengan makanan sama sekali. Teori pembelajaran Pavlov yang dikenal sebagai pengkondisian klasik atau pengkondisian Pavlovian menyatakan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui asosiasi antara berbagai stimulus. Pengkondisian klasik melibatkan pembelajaran untuk mengasosiasikan stimulus tanpa syarat yang telah menghasilkan respon tertentu, yaitu refleksi, dengan stimulus baru yang terkondisi, sehingga stimulus baru tersebut menghasilkan respon yang sama. Hal ini dikarenakan Pavlov menghubungkan suara bel dengan makanan sehingga anjingnya mulai merespon suara bel tersebut dengan mengeluarkan air liur. Dalam eksperimen ini, daging berperan sebagai perangsang asli atau unconditioned stimulus dan bel sebagai perangsang netral atau neutral stimulus yang menjadi stimulus bersyarat, yakni kombinasi daging dan bel menjadi conditioning stimulus secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan, yaitu munculnya air liur anjing atau conditioning response, meskipun hanya dari mendengar bel saja. Netral stimulus merupakan stimulus yang awalnya tidak menimbulkan respon atau tindakan refleks tertentu. Dengan kata lain, sebelum pengkondisian apapun terjadi, stimulus netral tidak memiliki pengaruh pada perilaku atau respon fisiologis yang diinginkan. Contohnya pada percobaan ini adalah suara bel yang merupakan stimulus netral, karena tidak menyebabkan anjing mengeluarkan air liur. Kemudian, ada stimulus tanpa syarat atau unconditional stimulus. Stimulus ini adalah stimulus yang secara alami dan otomatis memicu respon tanpa perlu pembelajaran. Contohnya dalam percobaan Pavlov adalah daging sebagai makanan yang berperan sebagai stimulus tanpa syarat karena secara otomatis menyebabkan anjing mengeluarkan air liurnya. Conditioned stimulus merupakan stimulus yang sebelumnya netral, yang setelah berulang kali dikaitkan dengan stimulus yang tidak terkondisi, memicu respon yang terkondisi. Misalnya dalam percobaan Pavlov adalah metronom atau bel yang menjadi stimulus terkondisi ketika anjing belajar mengaitkannya dengan makanan. Lalu ada conditioned response,
yang merupakan respon yang dipelajari terhadap stimulus terkondisi. Respon ini biasanya menyerupai respon tak terkondisi tetapi dipicu oleh stimulus terkondisi, bukan stimulus tak terkondisi. Dalam percobaan Pavlov, mengeluarkan air liur sebagai respon terhadap metronom atau bel merupakan respon terkondisi. Unconditioned response adalah reaksi bawaan dan otomatis terhadap stimulus tanpa syarat. Respon ini tidak memerlukan pembelajaran apapun. Dalam percobaan Pavlov, air liur anjing yang keluar secara otomatis sebagai respon terhadap makanan adalah contoh respon tanpa syarat. Sekarang, bagaimana dengan kita? Coba bayangkan ketika kita melihat iklan makanan favorit. Contoh pada gambar tersebut. Tentu saja mungkin kita mulai merasa lapar bahkan sebelum mencium aroma dari makanannya. Nah, proses belajar ini di mana individu itu mengaitkan suatu rangsangan netral dengan respon tertentu. Contohnya pada gambar itu di mana seorang pria melihat iklan makanan yang dimana dapat menjadi rangsangan netral yang ketika dipasangkan dengan pengalaman menyenangkan memakan makanan tersebut. Pengkondisian klasik dapat ditemukan dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari kita. Nah, mulai dari bunyi alarm pagi yang kita dengarkan setiap hari dapat memicu kebiasaan bangun tidur dan mulai aktivitas. Begitu juga dengan iklan yang membangkitkan rasa lapar atau keinginan akan produk tertentu yang mengaitkan sesuatu yang menyenangkan dengan rangsangan tertentu. Semua itu menunjukkan bagaimana pengalaman dan rangsangan dapat membentuk perilaku dan respon emosional kita secara otomatis. Nah, pengkondisian klasik menjadi bagian integral dari cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Jadi, pengkondisian klasik Pavlov merupakan metode pembelajaran di mana reaksi alami terhadap suatu rangsangan dapat dihasilkan oleh rangsangan lain melalui proses asosiasi. Pengkondisian ini menunjukkan bagaimana perilaku bisa dipelajari melalui hubungan antara rangsangan yang memiliki dampak besar dalam memahami perilaku manusia dan hewan, terutama terkait dengan kebiasaan, fobia, dan reaksi emosional. Sekian penjelasan singkat mengenai pengkondisian klasik. Semoga sekarang kamu bisa dapat melihat dunia dengan cara yang lebih menarik. See you in the next video.